Ada satu buku yang orang di zaman sekarang mungkin nggak sadar kalau mereka mengambil intisari dari buku itu, terutama mereka yang bergerak di area coaching ya. Buku itu adalah buku yang menjelaskan tentang satu skema yang sangat populer di dunia coaching, namanya Grow Model. Nah, bukunya adalah Coaching for Performance yang ditulis oleh seorang pakar coaching namanya Pak atau Sir John Whitmore. Ya, almarhum sudah meninggal orangnya. Jadi teman-teman yang mungkin pernah dengar istilah grow itu, pengen tahu lebih detail silahkan baca buku itu ya. Coaching for Performance yang edisi terbarunya itu warnanya hitam kalau nggak salah ya. Nah, pernah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia tapi udah lama nggak ada. Jadi kalau mau cari, saya pikir cari langsung aja bahasa Inggrisnya atau ya cari e-booknya di Kindle juga, saya pikir ada tersedia di sana. Nah, kita pengen ngulas sedikit ya, grow ini apa aja sih ya. Jadi G-nya itu adalah goals ya. Percakapan coaching pertama-tama adalah selalu soal apa yang ingin dicapai. Nah, ini persoalannya bisa si coachingnya sendiri pengen mencapai apa, dia sendiri pengen mencapai apa. Itu kadang-kadang perlu diperjelas, dipertajam gitu ya. Atau kalaupun goalsnya tidak murni dari si coach, misalnya kita mengcoaching anggota tim kita atau mengcoaching mentee kita di organisasi, ya mungkin paling tidak bantu dia untuk menemukan kejelasan tentang problem dia tuh di goals yang mana ya gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang stres banget gitu karena banyak prioritas yang harus dicapai. Nah, itulah momentum tepat untuk bicara soal goals. Goalsnya apa aja sih yang harus dicapai sebenarnya? Yuk diurai satu-satu sehingga jelas, oh ini toh yang mesti saya achieve, yang mesti saya tuntaskan. Nah, kalau sudah clear mau punya goal apa saja, kita ajak untuk evaluasi kondisi saat ini seperti apa. Nah, itu R-nya tuh, reality. Nah, kondisi saya seperti apa? Apakah saya sudah punya kemampuan mencapai itu? Apakah saya punya resources, sumber daya yang cukup? Apakah saya tahu jalannya apa tidak? Atau memang sama sekali nol di situ? Nah, sebab dari mengevaluasi realitas, kita kemudian bisa mencari opsi-opsi, kemungkinan-kemungkinan jalan untuk mencapai goal tersebut. Kita bisa mengevaluasi, memikirkan, belajar tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai goal tersebut. Nah, itu namanya O, itu options ya. Cari opsi-opsi yang memungkinkan kita bergeser dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan. Nah, kalau opsinya sudah ketemu banyak, pertanyaan selanjutnya adalah yang mana yang mau dieksekusi, bagaimana mau dieksekusi, prioritasnya yang mana duluan, kira-kira mau dievaluasi seperti apa, kira-kira gimana kita akan memantau kemajuan pencapaian kita. Nah, disitulah percakapan yang W-nya, kadang-kadang disebut sebagai will, kadang-kadang disebut sebagai way forward ya, atau komitmen lah intinya. Jadi sederhananya dalam konsep grow ini adalah tentukan tujuannya, lalu evaluasi kondisi saat ini untuk bisa menentukan langkah-langkah apa yang bisa dicapai, dan kemudian konkretnya bagaimana langkah-langkah itu akan dijalani. Kita ambil contoh ya, ada orang yang pengen di coaching untuk bisa mencapai targetnya di tahun ini ya, tahun 2026. Maka percakapan G itu akan membicarakan soal tepatnya targetnya apa saja, kenapa target seperti itu, bagaimana saya memahaminya, konkretnya seperti apa. Kadang-kadang ada target yang langsung jelas, kadang-kadang yang tidak. Yuk kita perjelas buat lebih spesifik gitu ya, dengan formulasi SMART atau from X to Y by when kalau di 4DX ya. Yang penting adalah satu ya, orang mendapatkan kejelasan targetnya. Yang kedua, orang punya buy-in. Oh, ini toh pentingnya pencapaian saya. Nah, itu kadang-kadang ada yang belum nyampe ke sana. Kalau itu sudah dapat, nah kita evaluasi ya. Kira-kira seberapa mungkin sih dengan kondisi saat ini, dengan kemampuan yang saya punya, dengan sumber daya yang saya punya, dengan situasi yang ada, saya mencapai goal itu. Nah, itu evaluasi kondisi sekarang. Apakah saya sebenarnya bisa mencapai target itu sebenarnya karena saya udah punya tabungan dari tahun lalu? Apakah ada klien yang sebenarnya bisa renewal? Apakah saya ternyata bisa mengolah data yang sebenarnya tahun lalu masih belum diolah dengan baik? Atau ada opportunity yang sebenarnya belum saya jajaki? Nah, itu namanya reality. Nah, dari situ kemudian kita cari opsi-opsi. Terhadap klien yang mau renewal berarti saya mesti ngapain, terhadap klien yang belum bisa diprospek, belum jadi klien, saya mesti ngapain, terhadap data-data yang perlu diolah saya mesti ngapain. Nah, itu opsi-opsi.
Habis itu oke, dari semua banyak pilihan tadi, yuk bikin konkretnya. Minggu ini bisa ngapain, minggu depan bisa ngapain, bulan ini bisa ngapain, bulan depan bisa ngapain, dan seterusnya, termasuk bagaimana semuanya akan dievaluasi. Nah, gitu ya. Di bukunya kan ada banyak contoh-contoh pertanyaan coaching. Tapi pertanyaan itu bukan ditanyakan seperti layaknya wawancara terstruktur gitu ya. Itu adalah pertanyaan untuk membantu kita punya banyak variasi, karena kadang-kadang coaching kita itu tidak langsung nangkep dengan satu jenis pertanyaan, kita mesti mengolah. Nah, alternatif pertanyaan untuk setiap fase tadi itu bisa kita pelajari di buku tadi, termasuk prinsip-prinsipnya, termasuk filosofinya. Nah, tentu saja kalau mau profesional dalam coaching ya tentu perlu belajar ya, ada banyak kompetensi yang komprehensif tentang coaching kalau pengen jadi professional coach. Tapi kalaupun belum sampai ke sana, kita hanya butuh pakai keahlian coaching ini untuk mengcoach tim kita sendiri atau keluarga kita sendiri atau teman kita sendiri, buku itu sudah sangat baik ya. Itu buku yang saya pikir memperkenalkan coaching dengan sangat baik dan tentu saja sangat populer. Jadi teman-teman yang sudah kenal Grow dan belum pernah baca, sebagai baca ya supaya lebih komprehensif pemahamannya. Yang baru kenal coaching, nah itu buku yang sangat layak buat dipelajari dan berdalami. Moga-moga bermanfaat ya.